Perkenalkan, nama saya Eka Putri dengan nomor mahasiswa 29027279110. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban forum saya pada mata kuliah Research Methodology and Accounting and Finance dengan topik Goodness of Nature, Reliability and Validity. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa pertanyaan dari jurnal yang telah dilampirkan pada materi forum mata kuliah kali ini. Untuk pertanyaan pertama adalah variabel dan indikator yang digunakan pada penelitian tersebut. Lalu bagaimana penelitian tersebut melakukan goodness of measure dari variabel yang digunakan. Yang terakhir adalah skala pengukuran yang digunakan pada penelitian tersebut. Untuk pertanyaan pertama, terkait dengan variabel dan indikator yang digunakan pada penelitian tersebut. Di sini untuk variabel dan indikator penelitian menggunakan 4 variabel utama yang seluruhnya diukur menggunakan instrumen terstandarisasi dari penelitian terdahulu. Untuk poin yang pertama di situ ada God locus of financial control, di mana variabel ini mengukur sejauh mana individu meyakini bahwa kondisi dan hasil keuangan dipengaruhi oleh kehendak Tuhan, yang diukur menggunakan 6 indikator dan diadaptasi dari Goldstone et al. Pada tahun 1999. Contoh indikator ini yaitu keyakinan bahwa Tuhan mengendalikan keberhasilan dan kegagalan keuangan individu itu sendiri. Yang kedua adalah impulsive buy, no pay later use, di mana variabel ini menggambarkan kecenderungan individu menggunakan layanan PNPL secara impulsif dan diukur dengan 8 indikator yang diadaptasi dari Bedgayan et al. 2016. Yang kedua, indikator ini mencerminkan perilaku spontan, kurangnya perencanaan, dan dorongan emosional saat menggunakan PNPL. Untuk poin yang ketiga adalah social comparison, di mana variabel ini mengukur kecenderungan individu membandingkan kondisi finansial dan gaya hidup dengan orang lain. Diukur dengan 5 indikator diadaptasi dari Ketorji et al. Tahun 2019, termasuk satu indikator tambahan yang dikembangkan oleh peneliti, yang dimana indikator berkaitan dengan perasaan tertinggal atau terdorong akibat perbandingan sosial. Poin yang terakhir adalah financial well-being, di mana variabel ini mencerminkan persepsi subjektif individu terhadap kondisi kesejahteraan keuangannya. Diukur menggunakan 5 indikator diadaptasi dari Nettermeyer et al. Pada tahun 2018. Indikator meliputi rasa aman secara finansial, kemampuan memenuhi kebutuhan, dan kepuasan finansial secara keseluruhan. Untuk pertanyaan kedua adalah jelaskan bagaimana penelitian tersebut melakukan goodness of measure dari variabel yang digunakan. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Reliabilitas internal diuji menggunakan cross-batch alpha dan seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,70 yang menunjukkan reliabilitas yang baik. Lalu untuk yang validitas convergence diuji melalui faktor loading yang dimana lebih besar daripada 0,60 dan average variance extract atau AV yang dimana lebih besar dari 0,50. Serta satu indikator pada variabel God locus of financial control dihapus karena memiliki faktor loading di bawah batas minimum. Untuk poin yang kedua yaitu confirmatory factor analysis, di mana peneliti membandingkan model satu faktor dan model 4 faktor. Untuk model satu faktor menunjukkan goodness of fit yang buruk, sedangkan model 4 faktor menunjukkan hasil yang sangat baik dengan CFI, TLI, GFI, AGFI lebih besar 0,90 dan RMSIA lebih kecil 0,8 dan SRMR lebih kecil 0,8. Yang ketiga adalah uji common method bias, di mana dilakukan menggunakan Harman single factor test, yang juga varian yang dijelaskan oleh satu faktor sebesar 33%, lebih kecil 50%, sehingga disimpulkan bahwa common method bias tidak menjadi masalah signifikan dalam penelitian ini, yang dimana secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang sangat baik. Untuk soal yang ketiga adalah jelaskan skala pengukuran yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan skala
Likert 5 poin untuk seluruh variabel penelitian dengan penyesuaian pada label respon. Untuk poin yang pertama adalah skala berkisar dari 1 sampai 5. Untuk variabel impulsif PNP use yaitu 1 pada never dan 5 pada always. Dan untuk variabel lainnya seperti GLFC, social compression, financial well-being. Untuk poin pertama atau poin 1 adalah strongly disagree dan untuk poin 5 adalah strongly agree. Penggunaan skala Likert 5 poin dipilih karena memudahkan dipahami oleh responden, memadai untuk analisis statistik lanjutan seperti CFA dan SIM, lalu konsisten dengan instrumen asli dari penelitian terdahulu. Sekian penjelasan saya untuk pertanyaan forum kali ini. Sekian dan terima kasih.